warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? You are fine, isn't it? I hope that you are always keep healthy and keep spirit in learning. Before we start our learning today, let's pray together. Pray starts. Finish. Before we start to our topics, let me introduce myself. My name is Rahila Tuzina Ulfa. You can call me Miss Ulfa. I'm from EIM Kediri. To check your attendance, please fill out the attendance list that I shared on WhatsApp group. Okay, let's continue to our today's topic. Have you ever make an Instagram account? Can you tell me how to do it? Of course, there are some steps to do that. That's why today we are going to learn about procedure text. Before we start to our topic, prepare your book, pencil or pen to make notes the information that you find from the video. Okay, do you know what is procedure text? Let's learn together. Okay, let's go to our today's topic. The topic is procedure text. In procedure text, we are going to learn about the definition, generic structure, language features, and the example of procedure text. The first is the definition of procedure text. Procedure text is a text that explains or helps us how to make or use something. Its social function is to describe how something is completely done through a sequence of series. Jadi, definisi dari prosedur teks adalah teks yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu. Dan fungsi dari teks prosedur adalah mendeskripsikan cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu melalui tahap-tahap tertentu. And then the next is generic structure of procedure text. The first is goal, showing the purpose. Jadi, goal atau tujuan di sini akan menunjukkan tujuan dari teks tersebut dibuat. Biasanya goal itu terletak di judul. And then the second is material, telling the needed materials. Jadi, material ini adalah bahan-bahan yang harus digunakan atau bahan-bahan yang digunakan di dalam pembuatan sesuatu atau penggunaan sesuatu. And the last is step, describing the steps to achieve the purpose. Jadi step ini menjelaskan tentang cara membuat sesuatu atau menjelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. And then the next is language features. The first is simple present tense. The second is imperative sentence. The third is action verb. And the last is sequence adverb. Simple present tense. Do you know what is simple present tense? Simple present tense is used to describe habits, unchanging situations, general traits, and fixed arrangements. Jadi simple present ini menjelaskan atau menyatakan tentang daily activity atau kebiasaan kita sehari-hari. Jika kita ingin mengungkapkan kebiasaan kita sehari-hari, maka kita harus menggunakan simple present tense. Simple present tense ini terjadi pada masa sekarang atau yang terjadi pada saat ini.
Dan juga menjelaskan unchanging situation atau situasi yang tidak berubah. Kemudian general truths atau kebenaran umum, dan fixed arrangements, susunan yang pasti. Seperti dalam prosedur teks itu harus menggunakan simple present tense. Seperti itu. Kemudian rumus dari simple present tense adalah subject plus verb 1 atau verb bentuk ke-1 plus object. For example, he goes to school. He merupakan subjek, goes merupakan verb 1 yang berasal dari go, to school merupakan objek yang merupakan adverb. Seperti itu. The next is imperative sentence. Imperative sentence is used to issue or command or instruction, make a request or offer advice. Jadi imperative sentence ini biasanya merupakan kata perintah atau untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti dalam prosedur teks ini berisi tentang perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Kemudian contohnya adalah clean your room, press the button, add salt. And then the next is action verb. It is a verb that expresses physical or mental action. Jadi action verb ini merupakan kata kerja yang mengekspresikan tentang physical or mental action. Jadi perbuatan secara fisik atau secara mental itu termasuk action verb. Seperti contoh, make, take, boil, cook, and so on. The next is sequence adverb. It is used to describe the order in which things happen. We often use adverbs of sequence to tell a story, write receipt, or give directions. It always comes at the beginning of sentence. Jadi sequence adverb ini digunakan untuk mendeskripsikan urutan-urutan dari suatu kejadian. Nah, biasanya kita menggunakannya untuk menceritakan urutan dari suatu cerita. Kemudian menulis resep, seperti dalam teks prosedur ini pasti menggunakan sequence adverb atau memberikan direksi. Dan biasanya sequence adverb ini berada di awal kalimat. Contohnya adalah before, after, first, second, third, and so on. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, for example, before, after, first, second, third, and so on. Untuk penjelasannya agar lebih paham nanti akan dijelaskan di contoh. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur atau teks prosedur yang berupa kiat-kiat atau tips. How to wash your hands properly. Nah, di sini ada yang berwarna hijau, biru, dan juga kuning. Nah, untuk yang how to wash your hands properly ini merupakan judul. Nah, di sini merupakan goal atau tujuan dari suatu teks atau tujuan dari teks ini dibuat. Ini how to wash your hands properly. Nah, kemudian untuk yang berwarna biru ini ada tools or things you need. Clean water, soap, tissue, or clean towel. Ini merupakan material atau bahan-bahan yang digunakan dalam mencuci tangan. Nah, ini ada clean water, soap, tissue, or clean towel. Nah, ini masuk pada struktur teks material. Nah, kemudian yang berwarna kuning ini, procedures, ini merupakan kiat-kiat atau step-step atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencuci tangan. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 8. Ini merupakan struktur teks pada bagian step. Seperti itu. Kemudian contoh kedua, how to make iced tea.
Ini adalah contoh teks prosedur biasa. Nah, ini biasanya tentang pembuatan suatu makanan atau minuman. Itu disebut teks prosedur biasa, usual procedure text. Nah, sini adalah how to make iced tea merupakan goal. Di sini sudah jelas bahwa tujuan dari teks ini dibuat yaitu untuk memberitahu kita atau mendeskripsikan bagaimana cara pembuatan es teh. How to make iced tea. Ingredients: tea bag or tea leaves, ice cubes, sugar, water. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan es teh. Nah, bahan-bahan inilah yang disebut dengan material. Kemudian yang berwarna biru ini adalah instruction. Boil the water, pour the water into the glass, dan lain sebagainya sampai nomor 7. Ini merupakan langkah-langkah dalam membuat es teh. Nah, inilah yang disebut dengan step. Seperti itu. Okay, that's all from me. Thank you for your nice attention. Jika kalian mempunyai pertanyaan atau masih bingung mengenai materi prosedur teks, kalian bisa tanyakan di WhatsApp group. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah saya beri di Google Form. Nanti akan saya share linknya. Dan terakhir pengumpulannya adalah sebelum jam 7 malam. Jika kalian mengirimnya lebih awal, maka itu juga akan mempengaruhi nilai kalian. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Okay, did you understand about procedure text? If you have any question, you can ask me on WhatsApp group. To check your understanding, please do the exercise that I shared. Do it by yourself and submit before 7 p.m. Okay, that's all from me. Always keep spirit, study hard, and always keep your health. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.